Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pemirsa Star News di mana saja berada. Senang sekali pada kesempatan berbahagia ini kita kembali bersama di Star News TV. Dan saat ini kita akan bersama 30 menit ke depan bersama Kadispora Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Obed Daniel Lumbang Tobing. Dan kali ini kita akan membahas tentang prestasi generasi muda Kalimantan Utara di bidang olahraga. Dan hal ini kita akan mengupas tentang kepawaian dan keberhasilan salah satu putra generasi muda Kabupaten Nunukan yang merupakan naungan daripada Kadispora Pemprov Kaltara di atlet binaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar, dan telah berhasil meraih medali emas dan juga medali perak di kejuaraan Porprov se-Indonesia yang melibatkan 53 kegiatan atau daerah, dan salah satu diantaranya adalah Kalimantan Utara. Baik, langsung saja kita menyapa Pak Obed. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Sehat, Bang, ya? Sehat. Segar ya. Oke, Bang. Kita patut berbangga, Bang, ya, karena salah satu putra Kaltara meraih salah satu juara ya di peringkat sekian ya dari beberapa hampir seluruh provinsi Indonesia di Palembang baru-baru ini di pekan olahraga pelajar, dan salah satunya meraih medali emas dan juga perak. Dan mungkin kita bisa mengulas sedikit, Bang, tentang sejauh mana pembinaan Pemprov Kaltara dalam hal cabang olahraga ini sehingga kita dapat berbangga dengan prestasi tersebut. Bang, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera para pemirsa yang berbahagia. Baik, jadi pertama kita patut berbangga dan mengucap syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada keikutsertaan kontingen Kaltara beberapa waktu lalu di Pekan Olahraga Pelajar Nasional yang ke-16 di Palembang, Kalimantan Utara mampu memberikan prestasi maksimal di cabang olahraga taekwondo dengan perolehan 2 medali. Jadi 2 medali itu, satu adalah medali emas atas nama Muhammad Aidil Pasa di kelas under 63 kilo ya. Kemudian sehari sebelumnya kita sudah mendapatkan juga medali perak dari cabang olahraga yang sama, taekwondo, atas nama Wardana di kelas under 55 kg. Nah, memang kita berharap juga pada Pornas kemarin itu cabur-cabur lain itu bisa memberikan ataupun berkontribusi terhadap daerah untuk medali emas juga, apakah medali emas, perak atau perunggu. Namun kami tetap apresiasi kepada cabur-cabur yang tampil. Apapun itu, mereka sudah berhasil, sudah maksimal berjuang. Namun ya berbagai permasalahan ataupun kendala di lapangan, itulah yang terbaik yang mereka berikan. Dan untuk taekwondo tadi kita juga patut berbangga karena prestasi ini diperoleh bukan secara sederhana ya. Artinya proses panjang. taekwondo ini, 2 atlet ini adalah atlet binaan PPLP Kaltara. Jadi PPLP ini adalah program Kementerian Kemenpora yang kita dapat, yang kita dipercaya sejak 2017 kalau tidak salah. Dan secara pembinaan yang berjenjang dan berkelanjutan, akhirnya 2 atlet binaan PPLP ini bisa memberikan hasil yang maksimal. Sebenarnya yang kita bina itu, Mas, untuk di PPLP ini ada 5 atlet. Ada 5 atlet. Tetapi di cabang taekwondo 5. Jadi ada 5 atlet taekwondo dan 5 atlet di panahan. Jadi yang mampu memberikan prestasi ada 2. Memang sebenarnya yang 3 ini juga mereka ini kan baru pulang dari kejuaraan internasional di Malaysia. Di Malaysia, di Kuala Lumpur. Orang yang sama. Bahkan secara keseluruhan kontingen yang dibawa oleh pelatih Pak Yudi ya, itu memperoleh 7 emas. Tetapi mungkin karena faktor ya kelelahan ya, karena
mereka langsung selesai dari sana langsung bergabung ke kontingen Popnas, jadi tanpa ada istirahat. Jadi ya mungkin faktor itulah. Tapi kita tetap bersyukur, artinya bahwa pembinaan itu bisa memberikan hasil yang maksimal buat kontingen Kaltara. Terlebih lagi dari keikutsertaan Kaltara sejak 2017 di Popnas ya, ini adalah rekor yang tertinggi ya. Kita mampu mendapatkan 1 emas dan 1 perak, karena di beberapa Popnas yang kita ikutin kita baru mampu mendapat medali perunggu. Ini bersaing 30 berapa provinsi? 34. 34. Dan 34 kita berada di provinsi. peringkat berapa? Peringkat 16 terakhir. Luar biasa ya. 16. Artinya ada peningkatan signifikan dari periode sebelumnya ya. Iya, benar. Oke. Terutama dari perolehan medali ya. Medali ya. Kita bisa dapatkan medali emas. Sebenarnya bisa lebih, tetapi ya karena itulah tetap kita syukurin. Oke, tadi pembinaan pembinaan pelajar ya, Ya. untuk pemusatan itu memang programnya Kementerian Ya. Menpora ya. Betul. Dan kemudian sejauh mana kita telah menggali pembinaan tersebut itu, dan apakah cuma cabang taekwondo dan panahan atau ada cabang lain? Ya. Jadi PPLP ini ya, Pusat Pendidikan Latihan Pelajar ini memang adalah program Kemenpora. Tetapi tidak semua daerah memperolehnya. Itu juga berdasarkan seleksi dari hasil capaian atlet-atlet yang diturunkan di Popnas. Dan kita sejak 2017 Jadi kita masuk kategori. pada saat kita mengikuti Popnas di 2017, salah satu atlet kita dari cabang gulat memperoleh medali, dan itu menjadi satu dasar untuk Kalimantan Utara dipercaya. Jadi nggak sekonyong-konyong ya? Tidak sekonyong-konyong. Mungkin banyak daerah ingin, tetapi karena atletnya tidak bisa berprestasi di Popnas tidak dapat. Dan itulah secara berkelanjutan kita dapat sampai dengan tahun ini. Memang kalau kita dapatkan 10 kota, memang 10 kota itu sih memang tidak tidak cukup kalau mau dibilang ya. Tapi kita coba maksimalkan 10 atlet ini, dan itu setiap tahun kita adakan evaluasi. Makanya waktu di awal kan itu hanya cabur gulat saja yang kita bina. Tahun berjalan ada regulasi desain besar olahraga nasional yang mewajibkan 14 cabang olahraga yang dibina. Cabang gulat tidak masuk di dalam 14 itu. Nah, padahal pembinaannya dari gulat ya? Betul, yang mendapatkan. Akhirnya kita lihat dulu perkembangan cabang olahraga yang lain, akhirnya kita jatuhkan kepada taekwondo dan panahan. Ini gitu. punya ranking nggak sehingga Dispora menjatuhkan ke itu? Kita melihat dari di taekwondo. Pembinaan, dari sisi pembinaan dulu. Kita lihat taekwondo pembinaannya luar biasa ya, terutama untuk di Kalimantan Utara, terlebih yang pembinaan taekwondo yang dilakukan di Nunukan ya, itu menonjol sekali ya? Menonjol sekali, karena kita sudah melihat ke lapangan, pantau ya, pembinaan yang dilakukan di dojonya Pak Yudi, kemudian kiprah mereka di beberapa kejuaraan regional, nasional maupun internasional, selalu memberikan prestasi yang bagus. Itulah akhirnya kita ambil. Kemudian olahraga panahan juga kita melirik, karena olahraga panahan gairahnya cukup luar biasa di Kalimantan Utara. Hampir 5 kabupaten kota juga punya pembinaan, dan panahan ini kita lihat punya prospek bagus ke depan. Karena banyak bakat dan talenta dan banyak dukungan dari orang tua terhadap atlet dalam olahraga panahan ini. Gitu. Tetapi ke depan ya bisa saja kita evaluasi dari capaian hasil, mungkin kita akan berikan kesempatan kepada cabang olahraga yang lain. Nah, itu nanti akan berdasarkan evaluasi kita ke depan. Kalau menyangkut masalah kita katakanlah mencari prestasi ya, embry-embry tadi ada panahan, ada judo, ada taekwondo. Kemudian juga kelihatan unsur pembina kayak Yudi dinunukan itu. Nah, kemudian dari pemerintah sendiri bagaimana pembinaan secara kontinunya, baik kepada pelatih maupun arena dan juga kepada atletnya? Ya, jadi ini sebenarnya pertanyaan yang sering muncul ya, sering muncul Pak, dan jawabannya pun agak-agak susah-susah gampang ini. Tapi begini Pak, kita harus paham bahwa pembinaan olahraga untuk mencapaikan suatu prestasi maksimal itu tidak bisa dilakukan oleh sendiri, tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Katakanlah kita percaya kepada pemerintah.
itu sangat sulit. Jadi dalam hal membangun suatu prestasi olahraga yang maksimal, itu berdasarkan kajian sport science itu 10 tahun waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu prestasi yang maksimal ya. Cabang olahraga apapun. Dan itu tentunya banyak faktor-faktor pendukung dan terutama dalam masalah pendanaan. Berbicara pembinaan olahraga adalah pasti mentoknya di pendanaan. Nah, kita lihat kemampuan keuangan daerah itu kan tidak serta-merta bisa memenuhi seluruh keinginan atlet olahraga ya kan. Jadi setiap tahun juga pendanaan dari pemerintah provinsi itu pasti ada, tetapi ya selalu juga ada dinamika naik turunnya. Nah, itulah kita mengharapkan juga dalam membangun suatu prestasi olahraga daerah itu keterlibatan semua pihak. Jadi bukan saja pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, keterlibatan pihak sektor swasta ini sangat penting. Swasta ya. Kemudian juga masyarakat termasuk individu. Jadi pengalaman saya sebagai atlet, pelatih dan sampai dengan sekarang sebagai membina olahraga, memang itu tidak bisa dikesampingkan karena pemerintah punya keterbatasan. Pemerintah dengan anggarannya yang sangat terbatas tentunya bukan hanya sektor olahraga saja yang dipikirkan, masalah kesehatan, pendidikan dan sebagainya dan olahraga juga. Jadi sangat-sangat membutuhkan sekali dukungan semua pihak. Bagaimana pengurus cabang olahraga itu bisa kreatif, inovatif dalam menjalankan organisasi olahraganya sehingga pembinaan di tempat masing-masing itu bisa berjalan. Katakanlah mungkin membangun jaringan ataupun membina kerjasama dengan pihak swasta menjadi bapak angkat, dan di beberapa daerah ini sudah diberlakukan, terutama seperti di Kaltim, atau juga sponsorship dari masyarakat tidak menutup kemungkinan maupun terlebih juga perorangan. Kalau boleh dibocorkan berapa bang yang dana yang kita sekarang kelola untuk mengatur atlet atau cabur-cabur yang dibina sekarang ya? Kalau saya menyebutkan angkanya kadang malu juga karena terlalu kecil, Mas. Jadi begini, ya, ini untuk konsumsi publik. Tahun ini 2023 dana pembinaan olahraga itu kan tentunya tidak di Dispora, tetapi Dispora cantolan Dispora, tetapi kita hibahkan kepada KONI, mitra kita kan, mitra yang punya kewenangan dalam membina olahraga. Itu kita anggarkan tahun ini saja, maaf kata hanya 2 miliar. Dan itu kecil sekali ya. Kalau idealnya berapa bang? Sangat-sangat kecil. Kalau sebenarnya idealnya berapa kira-kira? Kalau dibilang ideal, yaitu tergantung juga perkembangan olahraga yang ada di kita. Kita ini kan sekarang ada 60-an cabur ya. 60-an cabur. Bayangkan kalau 60 cabur kali itu sekian atlet ya. Mengajukan anggaran operasionalnya dengan segala agenda-agenda idealnya, tentunya itu tidak ada apa-apa kan. Mungkin hanya untuk membiayai operasional KONI saja itu tidak cukup. Nah akhirnya, tapi pemerintah tidak tinggal diam, tetap perhatian pemerintah kepada olahraga ini cukup besar, dan di anggaran APBD perubahan itu kita kucurkan kurang lebih 12 M. Ya. Untuk KONI? Untuk KONI dan semua cabur yang 60 tentunya cabur. Itu adalah untuk membiayain dalam setahun maksudnya dalam setahun dan sisa ini. Karena apa? Tahun 2003 ini kan semua cabur mengikuti pra kualifikasi PON. Prakualifikasi PON, makanya KONI pun kita maklumi tidak bisa berbuat banyak untuk dalam penganggaran, tapi masih menunggu. Tetapi puji Tuhan ini sudah Bapak Gubernur sudah meng-ACC bahwa dana itu sudah siap. Yang berapa tadi? Berapa 12 miliar. Jadi itu agak lumayan ya 12 miliar itu ya? Saya rasa lumayan lah. Lumayan. Artinya bisa bergerak untuk berbicara masalah prestasi ya. Kita syukuri dengan anggaran ini bisa dioptimalkan semaksimal mungkin, bisa membiayai cabur-cabur yang potensial untuk ikut prakualifikasi PON, bisa mengikutinya dengan baik, dan harapan kita bisa meloloskan atlet lah ke PON sebanyak-banyaknya. Oke, berbicara cabur potensial bang, cabur apa saja yang dianggap prioritas yang perlu dibina karena dianggap potensial, kemudian peranannya KONI ini sudah maksimal atau gimana? Ya, jadi kalau kita berbicara cabur mana yang potensial, kalau kita tanya semua pengurus cabur pasti semua mengatakan potensial kan. Tetapi inilah hebatnya di dunia olahraga ini, itu sangat terukur. Jadi ukuran olahraga itu berprestasi atau tidak adalah
capaian prestasinya prestasi yang itu. diperoleh dengan medali kan. Medali Oke, tertinggi adalah perannya itu medali ya. emas, medali perak, dan medali perunggu. Perunggu. Dan itu udah jelas. Dan di KONI sendiri tentunya sudah punya catatan cabur-cabur mana yang setiap dalam tampil di event-event baik itu regional maupun internasional mencatatkan prestasi, itulah yang menjadi cabang olahraga potensial. Dan KONI sendiri punya konsep dan sudah memetakan terutama dalam hal untuk menghadapi prapon dan pon ke depan. Jadi dari hasil itu kita juga sudah diskusi dengan teman-teman KONI. Jadi akan dipetakan bahwa mana cabur unggulan, andalan, dan cabur yang potensial. Jadi itu nanti menjadi ukuran bahwa walaupun cabang olahraga itu lolos PON, itu nanti kita lihat lagi apakah dia lolosnya peringkat atau lolos zona medali. Karena percuma kan, katakan masih banyak juga cabur yang mengklaim dia adalah lolos PON, tetapi lolos peringkat ke-17. Kan rule of the game masing-masing cabur kan beda-beda. Ada yang cabur misalnya 1 sampai 6 lolos PON, 1 sampai 10 lolos PON. Tapi kan jauh dari zona medali. Jadi nanti ke depan kita akan evaluasi juga tentunya melalui dengan teman-teman KONI. Mungkin untuk yang diberangkatkan di PON itu adalah cabur-cabur yang zona medali, katakan 1 sampai 4. Ya kan? 1 sampai 4 ini kan zona medali. Artinya tinggal mempertajam lagi, katakanlah dia di peringkat 4, begitu nanti di PON bisa meningkatkan minimal sama. Artinya tetap zona medali perunggu bisa didapat. Bang, ada yang menarik kemarin yang agak sempat tanda petik tribut-tribut ya, yang KTT itu loh Bang ya. Yang mungkin terkait dengan ini pemberangkatan kemarin itu ya. Yang kemarin nggak diikutkan yang mendapat juara emas tapi nggak diberangkat. Itu gimana sih sejarahnya? Mungkin masyarakat mau tahu juga ini. Saya juga mendengar itu dari media dan saya juga cari informasi. Jadi gini, kita kan beberapa waktu lalu kan sudah melaksanakan Porprov, Pekan Olahraga Provinsi. Itu kan adalah pesta olahraga tertinggi di daerah di provinsi. Jadi hasil prestasi yang dicapai di Porprov tersebut sebenarnya itu belum ukuran untuk kita bisa tampil di jenjang PON. Nah, kan itu tadi ya, belum tentu lulus lalu mendapat medali ya Bang. Jadi kadang ada pemahaman teman-teman di daerah, mungkin ya pemangku kebijakan yang tidak memahamin, artinya atlet saya juara di tingkat Porprov harus, tetapi kenapa tidak diberangkatkan ke dalam satu kejurnas lah gitu kan. Karena contoh begini Mas, kita lihat kan kalau cabang-cabang terukur itu jelas sekali, bahkan tidak boleh mengirimkan atlet apabila dia limit waktunya tidak mencapai sekian, itu akan didenda. Jadi saya bisa memahami mengapa itu terjadi, dan itu semua adalah diputuskan di pihak pembina dan pelatih ya. Katakan begini, atlet nomor lari 100 meter lah ya, ini kita ambil contoh saja 100 meter. Dia juara di Porprov 100 meter dengan catatan waktu katakanlah 15 detik. Tetapi dengan 15 detik walaupun dia juara, apakah layak dimainkan di kejurnas yang mempunyai limit waktu 10 sampai 11 atau 12? Ini jauh sekali ya. Jauh sekali kan? Jadi mungkin itulah kebijakan pelatih tidak memberangkatkan, tetapi mungkin diberangkatkan atlet yang tidak ikut saat itu, kebetulan tidak ikut di Porprov, tetapi dia punya catatan waktu lebih tajam daripada atlet itu. Jadi permasalahannya di situ. Kelihatannya miskomunikasi ya. Atau mungkin Bang, ini kan kalau untuk terjadi seperti itu harusnya kan sosialisasi mungkin ya, supaya tidak salah komunikasi itu. Atau yang terjadi seperti apa sih yang mau baca itu? Kalau saya lihatnya sih seperti itu. Artinya daerah mengklaim dia punya atlet juara berprestasi juara tingkat daerah ya, emas kan di Porprov, tetapi kenapa tidak diberangkatkan? Ya itu ukurannya itu ya. Iya, jadi saya melihatnya di situ sih. Padahal ada kriteria tertentu ya. Betul. Belum tentu juara lalu layak berangkat gitu ya. Betul. Jadi saya lihat sih memang ya masalah komunikasi dan pemahaman saja. Artinya kan seorang pelatih pasti akan konyol memberangkatkan atlet yang punya catatan waktu jauh daripada limit yang ditargetkan daerah-daerah lain punya. Oke. Gitu. Ya, jadi pemirsa ini kan
komunikasi juga harus penting sekali ya untuk menjaga kekompakan, untuk kalau berbicara prestasi di sebuah daerah katakanlah provinsi ini, dan mudah-mudahan itu bisa dipahami. Tapi kita tidak mau masuk ke situ terlalu jauh. Ini hanya mau memahamkan saja karena kita klarifikasi tentang kesalahpahaman kemarin, mungkin belum sempat dan sekarang saatnya. Dan tentunya kita berterima kasih kepada Pak Obed ini sebagai komandannya Dispora. Tapi yang kita ingin ini kan ada beberapa, ada Gulat segala macam. Kemarin apa kabarnya sekarang Gulat itu, Bang? Iya. Jadi Gulat masih ya, masih pembinaan masih terus berjalan, dan Gulat kalau itu daerah mana, Bang, yang paling Gulatnya, yang paling menunjuk? Gulat merata ya di Bulungan, Tarakan. Dan pembinaan terus terjadi di setiap kabupaten kota ya. Bulungan, Tarakan, kemudian yang mulai berkembang juga di Malinau, Tanah Tidung dan Nunukan. Semua punya potensi bagus pegulat. ya? Nah, bahkan kita punya mantan pegulat yang katakanlah prestasinya nasional ya, sudah kerja di Lapas Nunukan itu, atas nama Ismail. Nah, itu masih kita harapkan juga nanti bisa terjun untuk di Prapon. Dan di sini di Bulungan ada Nur Hayati yang pernah juga perempuan ya? Yang pernah merebut juara medali perunggu ya di Kejurnas gitu. Kalau di Dispora sendiri, Bang, apa kira-kira yang menjadi katakanlah kendala untuk bisa lebih mempecut lagi beberapa cabur-cabur yang prioritas ini yang kita anggap bisa berprestasi di event nasional ataupun event-event yang lebih tinggi lagi? Ya, jadi permasalahan olahraga ini kompleks ya, Mas. Kompleks ya? Sangat kompleks. Selain kita sampingkan dulu masalah pendanaan tadi, itu mutlak itu. Ya. Jadi yang paling penting itu adalah keseriusan pembinaan masing-masing cabur di daerah-daerah terhadap olahraga-olahraga unggulannya. Kemudian saya melihatnya masih kurangnya pembinaan atlet pelajar. Justru beberapa daerah sering mengadakan event-event tetapi meninggalkan pelajarnya, padahal kan pembinaan atlet pelajar ini dia akan merupakan cikal bakal atlet potensial secara berjenjang. Nanti dia akan masuk ke level junior dan senior. Nah, jadi saya selalu menekankan kepada teman-teman di Dispora dan juga komunikasi kepada teman-teman pembina olahraga lain, tolong pembinaan olahraga pelajarnya itu ditingkatkan. Karena jangan kita bicara mau mencapai juara di kategori ini, tetapi kita tidak ada kaderisasi. Betul, itu dia, Bang. Jadi seperti saya katakan tadi, bahwa pembinaan seorang juara itu dibina mulai dari atlet pelajar, atlet usia kelompok umur. Kemudian secara berjenjang dia naik ke junior dan senior. Bang, apa upaya Abang di Dispora sebagai kepala dinasnya untuk bagaimana keinginan Abang itu, harapan Abang itu bisa berjalan termasuk pelajar ini, kepada khususnya pelajar ini pembinaannya? Ya, salah satunya kan kami juga ada mensupport ini kegiatan ini, penyelenggaraan event-event. Katakanlah yang dalam waktu dekat nanti dalam rangkaian hari ulang tahun Kaltara itu ada beberapa event kejuaraan yang kita adakan, seperti sepak bola, kemudian tenis. Itu kami buat itu ada kelas untuk pelajar, jadi tidak hanya yang untuk dewasa. Karena pemikiran kami, kalau kita tidak memulainya dari sekarang, atlet pelajar ini kapan lagi? Dan masa depan olahraga Kalimantan Utara itu adalah berada di atlet-atlet pelajar ini. Kalau kita tidak berikan kesempatan, wadah untuk mereka bertanding, mereka hanya berlatih terus-terusan tanpa ada satu wadah untuk mengentaskan hasil mereka latihan, mereka pun akan lama-lama akan jenuh dan mereka akan mundur sendiri. Jadi ada program khusus nggak, Bang, tentang pelajar itu selain daripada kemandirian tiap kabupaten kota? Salah satunya kan PPLP. Nah, kami sebenarnya mengharap. Nah, PPLP ini berlaku untuk taekwondo aja? Semua cabur. Cuma karena kita keterbatasan kuota, kita lakukan seleksi saja. Ada berapa sekarang? Yang ada 2 cabur. Apa itu? Taekwondo dan panahan. Panahan ini ya? Karena itu anggap potensi ya? Ya, karena kita anggap potensi. Nah, sebenarnya kalau kita dari pengarahan dari teman-teman Kemenpora, sebenarnya kedepannya itu untuk PPLP ini bukan lagi di provinsi, tetapi nanti diarahkan ke daerah kabupaten kota. Kemudian untuk di provinsi nanti diarahkan bisa membentuk sekolah khusus olahraga. Dan ini sudah kami bicarakan dan sudah sampaikan ke Bapak Gubernur. Dan sebenarnya kita punya peluang untuk membangun sekolah khusus olahraga ini. Minimal kalau tidak bisa itu paling tidak kelas olahraga saja lah. Kelas olahraga ya. Karena permasalahannya itu kan pembinaan olahraga itu ada di pelajar.
Dan untuk fasilitas dan juga sekolah yang berasrama sebenarnya di Malinau sudah ada. Oh. Saya udah ngobrol juga sama Kadis Pendidikan dan juga kepala sekolah di Malinau itu sebenarnya sudah ada SMA apa itu ya. Itu dulu awalnya untuk itu. Tapi mungkin kebangsaan kali itu ya. Saya kurang hafal. Jelas orientasinya ke situ ya, pengembangan artinya Dinas Pendidikan sudah mendukung. Tinggal nanti bagaimana kita wujudkan ada sekolah khusus olahraga ataupun minimal kita mulai dulu dari kelas olahraga lah. Kemudian nanti di daerah kami dorong supaya mendirikan PPLPD. Jadi pendidikan dan latihan pelajar daerah. Gitu. Baru nanti tidak akan kompetisi antar daerah ya? Iya. Jenjang ke situ ya? Betul. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada pembinaan di daerah punya sentra-sentra pembinaan ya di daerah-daerah, kan itu persaingan akan luar biasa itu. Betul. Akhirnya nanti akan muncul ya? juara-juara di cabur Ya. A, B, dan C. Kan mempertahankan wibawa daerah masing-masing itu. Kalau di sistem organisasi di Sport sendiri sudah mengarah ke situ, Bang? Yang kita bicarakan tadi itu, pendidikan olahraga segala macam itu. Sebenarnya sudah kita mulai ya. Kemudian juga ini kita akan bangun pelan-pelan. Ya tentunya juga tidak terlepas dari dukungan kepala daerah ya. Artinya kita punya konsep, tapi kalau daerah tidak mendukung ya percuma juga. Tapi sejauh ini ada ke daerah yang tidak mendukung atau tidak proaktif? Ada beberapa ya juga. Sebenarnya sih kalau kita lihat sih beberapa daerah tuh sangat mendukung sih dengan olahraga. Cuma belum terkonsentrasi dengan baik dan termanage dengan baik ya. Dia. Dan kami di Dispora juga ada strategi juga sih, dan yaitu bagaimana membangun satu ataupun memberikan suatu penghargaan apresiasi kepada kepala daerah melalui panji-panji keberhasilan pembangunan bidang olahraga. Ini yang sedang kami susun. Jadi ada semangat motivasi ya. Ini sosialisasi tahun depan mungkin mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Sudah mulai ya. Jadi nanti kepada kepala daerah yang berhasil dalam membangun olahraganya, mungkin keberpihakan anggaran untuk olahraga cukup besar, kemudian perhatian kepada atlet-atlet cukup besar, itu nanti akan mendapatkan apresiasi dari Pak Gubernur dalam bentuk yang mungkin ya panji-panji keberhasilan bidang olahraga. Seperti itu. Ya, pemirsa, ini kelihatannya di Spora Perpustakaan itu sudah banyak program ya. Cuma memang butuhkan sumber daya dan manajemen. Kemudian network antara kabupaten kota juga harus membackup. Tapi oke Bang, mungkin terakhir Bang ya, karena kita dibatasi waktu juga Bang. Ya. Tadi beberapa cabur, tapi yang kelihatannya mendapat support yang yang lebih fokus ini adalah tadi di taekwondo dan panahan. Tapi di daerah, banyak daerah Bang yang cukup euforia, semangat dan kemudian hura-huranya itu di sepak bola Bang. Betul. Nah, di daerah kita itu seperti apa konstelasi perumusan sepak bola itu agar juga minimal lah masuk Liga 3, Liga 2 dan seterusnya, Bang. Ya memang kita maklumi ya, memang untuk cabang olahraga sepak bola ini kan salah satu olahraga yang populer di semua pelosok ini. Selain sepak bola itu kan olahraga masyarakat adalah voli dan bulu tangkis. Nah, kita berbicara masalah sepak bola sih memang bukan barang baru ya, sudah sekian lama pembinaan sepak bola di kita ini sebenarnya berjalan, tetapi tidak terencana dengan baik, artinya tidak terstruktur. Kepengurusannya juga saya perhatikan itu masih setengah-setengah, sehingga pembinaan ataupun prestasi di cabur olahraga sepak bola ini masih belum kelihatan. Padahal kita ada stadion Bang ya? Ya, hampir semua kabupaten kota punya stadion. Tetapi kompetisi tidak berjalan. Apa kendalanya kalau Abang mau track itu kira-kira? Ya itu tadi. Semangat atau apa? Masalah pendanaan. Menggerakkan satu kompetisi sepak bola ini bukan biaya sedikit. Makanya perlu ada kepiawaian dari pengurus, menggandeng sponsorship, menggandeng pihak swasta untuk menjadi sponsor dalam menggerakkan suatu kompetisi sepak bola. Dan kami coba berupaya di situ ya. Jadi untuk di dalam rangkaian HUT Kaltara ini nanti mungkin kami akan mencoba mengadakan kompetisi sepak bola pelajar. Nah, kami itu dia. Semua dari pelajar ya, embrionya ya Bang ya. Kita lihat Malinau kita itu antar kabupaten kota ya? Iya, antar kabupaten kota. Karena ini kan hari ulang tahun Kaltara kan. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan kita mengadakan sepak
bola tapi usia yang dewasa, yang artinya sudah tidak bisa diapa-apakan. Udah batuk-batuk kalau lari ya. Padahal kita butuh atlet sepak bola yang pelajar, yang tentunya nanti berjenjang bisa kita harapkan menjadi atlet tim Kaltara ya. Dan untuk sekarang mas sudah dilakukan, Pak Gubernur sudah menginisiasi, sudah dilakukan seleksi untuk tim prapon sepak bola. Itu sudah dilakukan dan sudah dilakukan TC, bahkan sudah menggandeng tim pelatih dari luar, dari mantan pemain PSM sudah dilakukan. Jadi sudah mudah-mudahan nanti tim sepak bola ini bisa lolos ke PON. Oke, Bang. Mudah-mudahan semua Bang bisa berjalan lancar karena saya lihat semangatnya dari Kadispora ini juga intens sekali kepada pembinaan cabur-cabur meskipun dana terbatas ya. Tapi terakhir sekali Bang, bagaimana sikap swasta mensupport beberapa cabur-cabur ini, terutama di event nasional kemarin? Adakah Abang menjalin konekti khusus atau hanya kesadaran sendiri dari perusahaan-perusahaan yang ada di sini? Ya terus terang ya memang kita sangat mengharapkan sekali partisipasi teman-teman sektor swasta. Kan kalau kita lihat di Kalimantan Utara ini cukup banyak ya perusahaan dari sektor pertambangan, kehutanan, industri, jasa dan sebagainya, tetapi masih belum maksimal dalam mendukung sektor olahraga. Nah di sini kami masih sebatas menghimbau dan mengharapkan peran serta teman-teman dari pihak swasta, selain perhatiannya kepada CSR, tapi juga dari perhatian kepada bidang olahraga itu juga bisa diperhatikan lebih besar. Mudah-mudahan teman-teman swasta ke depan, apalagi menghadapi Prapon dan PON, tergerak untuk ikut sama-sama mendukung kontingen Kaltara. Ya, pemirsa, kita kan berharap kebanggaan ya, dan tentu kebanggaan ini tidak tercipta sekonyong-konyong, harus ada organisasi yang melibatkan semua sektor termasuk perusahaan segala macam untuk melakukan pembinaan ataupun sponsorship dalam kegiatan berbagai cabang olahraga. Baik, terima kasih pemirsa. Namun sebelum kita akhir mungkin ada closing statement dari Kadispora tentang kebangkitan olahraga ataupun semangat kepada para atlet. Baik, terima kasih. Kami sebagai pengurus olahraga, terutama dari sisi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pemuda dan Olahraga, sangat mengapresiasi dan mengharapkan dukungan teman-teman pembina olahraga dimanapun untuk sama-sama kita bergandengan tangan, berjibaku untuk melakukan pembinaan olahraga yang secara berjenjang, berkelanjutan dan berkesinambungan untuk majunya suatu prestasi olahraga di Kalimantan Utara. Dan mudah-mudahan ke depan dan tahun ini dalam gelaran Prapon, cabur-cabur olahraga yang ada di Kalimantan Utara bisa lolos ke PON dan mempersembahkan medali yang lebih banyak di PON yang akan datang. Baik, terima kasih ya Obed Daniel Lumban Tobing, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Olahraga di Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan para atlet di luar sana semakin bersemangat, walaupun kita dalam kondisi keterbatasan, tapi kita bisa membanggakan daerah. Ya. Terima kasih Pak Obed. Oke, baik. Sukses selalu. Ya. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik pemirsa, terima kasih bersamanya. Kami berdua mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan kita ketemu di lain kesempatan. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih Bang. Mantap.